Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas taksiran desimal untuk matematika kelas 4 SD. Bagi kamu yang memiliki atau memegang buku paket matematika, silahkan dibuka bukunya halaman 37. Baik, kita mulai pembahasannya. Taksiran desimal. Taksiran desimal adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku ke satuan atau puluhan terdekat ya. Jadi di sini harus digarisbawahi kesatuan atau puluhan terdekat. Bilangan yang kurang dari 5 atau 4, 3, 2, 1 itu dibulatkan ke bawah dan diubah menjadi 0. Dan bilangan yang lebih dari 5 atau sama dengan 5, contohnya 9, 8, 7, 6, 5, itu dibulatkan ke atas dan diubah menjadi angka 1. Agar lebih paham, lihat contoh di bawah ini. Di sini ada bilangan 4,6. Langkah pertama yang harus kamu perhatikan untuk membulatkan bilangan desimal yaitu lihat sepersepuluhannya atau bilangan yang tepat di belakang komanya ya. Jadi di sini bilangan yang tepat di belakang koma atau sepersepuluhannya itu adalah 6 ya. 6 itu kurang dari 5 atau lebih dari 5? Iya, lebih dari 5 ya. Kalau lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas dan diubah menjadi 1 ya. Taksiran dulu, lambang taksiran. Setelah itu 1 ditambah 4 berapa? 5 ya. Jadi 4,6 itu taksirannya adalah 5. Paham ya? Sekarang kita masuk ke contoh soal yang satu lagi. Sepersepuluhannya mana? Sepersepuluhannya adalah 3. Loh, kok Pak 3 bukan 6 ya? Betul, karena sepersepuluhan itu adalah bilangan yang tepat di belakang koma. Ini sepersepuluhan ya. 3 itu sepersepuluhan. Kemudian kalau 6 ini seperseratus. Ya, jadi sepersepuluhnya itu adalah 3. Selanjutnya kita identifikasi 3 ini kurang dari 5 atau lebih dari 5. 3 kurang dari 5 lebih dari 5. Iya, kurang dari 5. Karena 3 ini kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah dan ubah menjadi 0 ya. Kalau ubah menjadi 0 berarti bilangan yang setelah 3 atau seperseratusannya kita acuhkan, kita abaikan ya. Anggap saja tidak ada bilangannya. Setelah itu 0 ditambah 9 berapa? 9. 6-nya di bawah nggak Pak? Nggak usah. Kita fokus ke angka 9-nya saja atau bilangan yang dibulatkannya saja. Paham ya? Kalau kurang dari 5 dibulatkan ke bawah dan diubah menjadi 0. Dan kalau lebih dari 5 dibulatkan menjadi 1. Lanjut, contoh soal selanjutnya. Di sini kita punya 16,8 dikali 2,4. Kita bulatkan satu-satu. Dari 16,8 dulu. Fokus ke bilangan yang di belakang koma. Ya, satu angka di belakang koma. Di sini satu angka di belakang komanya berapa? 8. 8 itu lebih dari 5 kurang dari 5. Iya, lebih dari 5 berarti harus dibulatkan ke atas, diubah menjadi 1. 16,8 berarti ini ditaksirkan ke atas ya. 8-nya kita ubah menjadi 1. Setelah itu 1 ditambah 16 berapa? Iya, 17. Setelah itu yang kedua yaitu 2,4. 4 kurang dari 5 atau lebih dari 5? Iya, kurang dari 5 berarti dibulatkan ke bawah. Taksirkan menjadi 0. 0 ditambah 2 berapa? 0 tambah 2, 2 ya.
Kalau udah seperti ini, tinggal kita taksirkan operasi hitung yang ada di sini yang di atas nih ya. Tulis dulu lambang taksirannya. Setelah itu 16,8 taksirannya adalah 17 dikali taksiran dari 2,4 berapa? 2. Pindahkan ke sini 2-nya. Sama dengan 17 dikali 2 adalah 34. Maka taksiran dari 16,8 dikali 2,4 adalah 34. Contoh selanjutnya, di sini kita punya 24,7 dibagi 4,9. Kita taksirkan satu-satu dulu dari 24,7. Lihat, angka di belakang komanya. 7 lebih dari 5 atau kurang dari 5? Lebih dari 5 berarti ditaksirkan ke atas ya, diubah menjadi 1. Kemudian 1 ditambah 24 berapa? 25. Setelah itu yang satu lagi 4,9. Perhatikan bilangan yang di belakang komanya 9. 9 kurang dari 5 atau lebih dari 5? Lebih dari 5 berarti ditaksirkan ke atas, diubah menjadi 1. Setelah itu 1 ditambah 4 berapa? 5 ya. Kemudian kalau sudah kita masukkan ke sini 24,7 taksirannya adalah 25 dibagi 4,9 taksirannya adalah 5, masukkan ke sini. Setelah itu kita operasikan 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5. Paham ya? Jadi taksiran dari 24,7 dibagi 4,9 adalah 5. Contoh selanjutnya. Di sini kita punya 153,7 ditambah 8,2. Ya, selanjutnya kita taksirkan satu-satu ya, atau bulatkan satu-satu dari 153,7 dulu. Ya, lihat. Angka di belakang komanya 7 lebih dari 5 atau kurang dari 5? Lebih dari 5 berarti ditaksirkan ke atas, diubah menjadi 1. Kemudian 1 ditambah 153 yaitu 154. Setelah itu kita bulatkan bilangan yang satu lagi yang 8,2. Ya, taksirannya 2 lebih dari 5 atau kurang dari 5? Kurang dari 5. Kalau kurang dari 5 berarti dibulatkan ke bawah dan diubah menjadi 0. Setelah itu 0 ditambah 8 berapa? 8 ya. Kemudian kita masukkan ke operasi hitungnya. 153,7 dibulatkan menjadi 154 ditambah 8,2 dibulatkan menjadi 8. Kita masukkan ke sini 8. Kemudian kita operasikan 154 ditambah 8 berapa? Ya, hasilnya adalah 162. Gampang ya. Kemudian bilangan selanjutnya 32,4 dikurangi 5,5. Kita bulatkan satu-satu dulu. 32,4 ya, kita bulatkan. 4 kurang dari 5 lebih dari 5? Kurang. Kalau kurang dibulatkan ke bawah, diubah menjadi 0. 0 ditambah 32 adalah 32 tetap ya. Selanjutnya kita bulatkan 5,5. 5 kurang dari 5 atau lebih dari 5 atau sama dengan 5? Sama dengan 5. Kalau sama dengan 5 berarti dibulatkan ke atas ya. Ditambah 1. 1 tambah 5 adalah 6. Kemudian kita masukkan 32,4, pembulatannya adalah 32.
ya. 5,5 pembulatannya adalah 6. Setelah itu kita operasikan. 32 dikurangi 6 adalah 26. Gampang ya. Contoh yang lain. Di sini kita punya 13,72 dikurangi 2,19. Kita bulatkan satu-satu dari 13,72 dulu. Ya, lihat di sini. Di sini kan ada 2 angka di belakang koma ya. Tetapi yang harus kamu lihat, yang harus kamu perhatikan yaitu 1 angka di belakang komanya atau bilangan yang tepat di belakang komanya. Bilangan yang tepat di belakang komanya ini berapa? 7. 2-nya kamu acuhkan, kamu abaikan, jangan dilihat. Fokus ke angka 7-nya aja. 7 lebih dari 5, berarti dibulatkan ke atas ya, diubah menjadi 1. 1 ditambah 13 adalah 14. Paham ya? Lanjut. 2,19 ya. Fokus ke bilangan yang tepat di belakang komanya. Di sini bilangan yang tepat di belakang komanya itu adalah 1. Kalau 1 berarti dibulatkan ke bawah, diubah menjadi 0 ya. 9-nya acuhkan, hiraukan, nggak usah dilihat. Setelah itu kita jumlahkan, kita tambahkan 0 ditambah 2 berapa? 2 tetap ya. Kemudian kita masukkan ke sini lambang taksiran dulu. 13,72 pembulatannya adalah 14 dikurangi pembulatan dari 2,19 adalah 2 sama dengan 14 dikurangi 2 adalah 12. Gampang kan? Lanjut. Di sini soal F 0,71 ditambah 6,42. Satu-satu kita bulatkan 0,71. Lihat di sini, meskipun ini ada 0 di depan komanya, kita jangan lihat ke situnya, tapi kita harus fokus ke 1 angka di belakang koma. Di sini 1 angka belakang komanya berapa? 7. Berarti dibulatkan ke atas, diubah menjadi 1. Kemudian ya, 1 tambah 0 baru. 1 tambah 0 berapa? 1. Gitu ya. Selanjutnya 6,42. Perhatikan angka yang tepat di belakang koma yaitu 4 ya. 4 kurang dari 5 berarti dibulatkan ke bawah, diubah menjadi 0. 0 tambah 6 hasilnya adalah 6 tetap. Setelah itu kita operasikan, kita masukkan ke sini. 0,71 pembulatannya adalah 1 ditambah 6,42 pembulatannya adalah 6. Maka 0,71 ditambah 6,42 adalah 7. Paham ya? Setelah itu di sini ada latihan soal, silakan kamu kerjakan di buku tulis kamu. Ya, ini A, B, C, ini D ya. Ini D, ini E. Begitu. Jadi ada 5 soal dari soal nomor A sampai soal E. Silahkan dikerjakan. Ya, itu saja pembelajaran kita kali ini. Bila ada pertanyaan mana yang harus ditulis? Yang harus ditulis adalah ini kamu tulis, semuanya kamu tulis ya. Ini juga sama, semuanya ditulis. Ini juga sama, semuanya ditulis. Contoh soal A ditulis semua ini. Contoh soal B pun sama, semua ditulis ya. Ini semuanya ditulis. Ini juga semuanya ditulis. Ini ditulis dan dikerjakan. Baik, itu saja pembelajaran kita kali ini. Semoga pembelajaran kita kali ini menjadi sebuah pembelajaran yang bermanfaat untuk kita semua.
Tak lupa Bapak selalu ingatkan agar selalu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker ketika akan bepergian, menjaga jarak dan sering-sering mencuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.